Teman-teman siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi. Pagi, semangat. Kita bertemu kembali ya. Sudah pertemuan ke-8. Melanjutkan dari pertemuan kemarin kita anak-anak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta satu orang dipimpin doa. Siapa yang mau? Oke, silakan Nak. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya. Silakan. Anak-anak kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan hari ini, ya, saya absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, satu orang. Siapa? Lila. Kenapa, Nak? Siapa lagi? Sudah ya? Oke, boleh. Untuk teman kita yang sakit, mari kita bersama mendoakan supaya teman kita lekas sembuh. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan dulu kegiatan kita ya. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Karena itu kita bersama-sama berdiri Nak ya. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Basri, silakan kembali dulu. Semoga ya dengan kegiatan barusan itu kita memupuk kembali rasa pada kita masing-masing ya, bahwasanya kita harus mencintai tanah air Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita melanjutkan pertemuan dari kemarin ya. Bapak tanya, coba sebelum Bapak tanya, konsentrasi. Siapa yang masih ingat materi yang kemarin kita pelajari ya? Ada yang masih ingat, tunjuk tangan. Kemarin kita belajar apa ya? Ayo, apa nih? Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, kita kemarin membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Apa yang kemarin kita bahas? Kesultanan apa ya, masih ingat? Apa? Kesultanan ada ya? Oke, apa? Boleh ada. Satu lagi. Apa? Ada. Apa? Kesultanan ada ya? Kemarin jadi kita bahas 4 kesultanan. Karena itu merupakan beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Oke, biar kita semangat, Bapak ada games nih. Coba ya, dengarkan Bapak. Untuk anak-anak ikuti apa yang saya ucapkan. Coba perhatikan ini ya. Coba seperti ini semua ya. Nah, diputar dulu ya. Ke kanan, diputar ke kiri. Dengarkan apa yang Bapak bilang ya. Jangan lihat apa yang Bapak lakukan. Paham? Coba anak-anak semua pegang mata. Nah, dengan konsen. Coba konsentrasi. Lagi tangannya sini sekali lagi ya. Coba anak-anak semua pegang telinga. Oke, nggak ada yang salah ya. Sekali lagi. Bentar. Lihat Bapak. Coba lihat Bapak semua. Fokus ke Bapak. Tangan Bapak lihat. Pegang hidung. Oke, berarti sudah konsentrasi semua. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperti yang Bapak bilang, untuk pertemuan hari ini tetap Bapak tekankan lagi ya, supaya kita bisa fokus, aktif, dan konsentrasi. Kenapa? Karena dengan itu anak-anak ya, kalian aktif itu mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan materi pembelajaran hari ini dengan maksimal ya. Bisa? Dan satu lagi, Bapak ingin kalian berani berpendapat. Saya tekankan kalau salah itu tidak apa-apa. Yang penting mencoba. Benar enggak? Benar. Oke, jadi Bapak harapkan nanti ada kalian muncul keberanian lebih lagi ya. Berani mencoba. Baik. Kita lanjutkan. Seperti biasa ya, boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Kita sudah ada tampilan di depan ya. Sudah di-join dengan media yang sama yang Bapak tampilkan. Coba satu orang Bapak minta baca tujuan pembelajaran ya. Oke, ini kelihatan nggak nih kalau seperti ini? Oke, satu orang deh maju ke sini bacakan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang ini ya. Atau di HP kalian kelihatan ya? Oke, kalau nggak kelihatan di HP kalian, satu orang deh maju. Tasya, minta tolong deh maju ke sini nak. Bacakan tujuan pembelajaran di sini ya. Oke, besar-besar Tasya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati teks dan gambar pada media kuisis, peserta didik dapat memilih kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau Kesultanan Mataram, Ternate, Tidore, dan Banjar dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati teks dan gambar pada media kuisis, peserta didik dapat membandingkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia atau Kesultanan
Goa Kalo, ya itu satu kesultanan itu. Terus Mataram, ya, terus juga Kesultanan Ternate Tidore, dan terakhir Kesultanan Banjar. Oke, jadi itu ya. Pertama, anak-anak diharapkan bisa memilih. Yang kedua, anak-anak juga dapat membandingkan. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk kegiatan kita pada pertemuan hari ini sama seperti pertemuan kemarin, itu nanti kita menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe match. Nanti kita ada mencocokkan seperti kemarin, ya, ada diskusi kelompok kecilnya, ya. Masih ingat kan kemarin? Masih. Ya, di akhir juga ada soal evaluasi. Itu kegiatan yang akan kita laksanakan untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk teknik penilaiannya ada 3 aspek, ya, sikap, ya, keterampilan, dan pengetahuan. Benar ya. Jadi itu untuk penilaiannya. Baik anak-anak, untuk kita lanjutkan ya. Anak-anak coba fokus ke HP-nya ya. Tampilannya coba dilihat seperti ini. Sama nggak? Sama? Oke, itu loading ya. Sama belum? Kalau belum berarti coba diamati ke depan ya. Bisa diamati ke depan? Bisa. Kelihatan ya tulisannya ya. Kalau nggak kelihatan di HP boleh anak-anak amati di depan. Untuk sekarang coba anak-anak semua amati. Ini ada gambar apa ini ya? Peta apa ya? Sulawesi. Ya, peta di Sulawesi. Ada juga Kalimantan. Berarti di sini kurang lebih ini gambar menunjukkan letak dari Kesultanan Goa Kalo ya. Berarti kurang lebih di situ ada di Pulau Sulawesi. Nanti lebih tepatnya kita amati lagi ya. Itu jadi gambarnya. Nah, baik anak-anak, sudah kita amati ya. Anak-anak sekalian, apa yang perlu anak-anak ketahui dari materi kita hari ini? Seperti yang Bapak bilang kemarin, minimal yang anak-anak perlu ketahui pertama siapa pendiri atau siapa yang berkuasa yang menjadi sultan dari kesultanan yang kita bahas. Misalnya di sini Kesultanan Goa Kalo itu siapa sih sultannya gitu ya? Siapa raja-rajanya gitu ya? Yang kedua di mana letaknya kesultanan itu yang perlu kalian amati. Selanjutnya bagaimana perkembangannya? Terus kapan masa puncak kejayaan dari kesultanan yang akan kita bahas? Selanjutnya apa lagi? Keruntuhan dari kesultanan yang kita bahas. Jadi beberapa aspek itu yang anak-anak perlu amati. Seperti kemarin anak-anak kita saya memaparkan materi, saya minta kita baca saja bersama sembari kita menyimak dan mengamati. Paham? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari kemarin dari sini ya. Saya minta dari sini. Umeza baca dulu pendiri dan letak Kesultanan Goa Kalo atau Makassar situ ya. Silakan. Besar ya Umeza. Pendiri dan letak Kesultanan Goa Kalo Makassar. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari kerajaan Goa dan kerajaan kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu Goa Kerajaan Goa. Adapun Raja Kalo menjadi Mangkubumi setelah menganut Islam. Kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Lanjut perkembangannya. Perkembangan Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini disebabkan karena Makassar jauh strategis dan menjadi badan penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku sehingga ramah dikunjungi pedagang dari dalam dan luar negeri. Oke, lanjut teman sebelahnya. Sama ya? Ya. Oke, lanjut tentang kehidupan ekonomi dan puncak kejayaan. Kehidupan ekonomi. Perekonomian masyarakat tergantung dari perdagangan. Puncak kejayaan. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1662 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur pada tahun 1660 Masehi.
VOC Belanda. VOC ya bacanya ya. Oke, lanjut kita minta Azharatul Jannah dibaca. Keruntuhan Kesultanan Gorontalo ya. Keruntuhan Gorontalo atau Makassar. Selain itu perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi laut Makassar dan menghilangkan dari Maluku dan Nusa Kambangan mengganggu perdagangan juga menjadi Kesultanan Makassar. Dalam perang ini Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa mendatangani perjanjian Bagaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Oke. Nah ini ringkasannya nah ya, dari pendiri ya, perkembangan kehidupan ekonomi, puncak kejayaan dan peruntuhan dari Kesultanan Gorontalo ya. Oke, seperti kemarin siap ada soal dijawab ya. Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu amati diaplikasikan untuk menjawab soal yang berikut ya. 1, 2, 3. Ini pertanyaannya. Ya. Ini hasilnya. Ada yang benar ya? Ya, ada yang benar banyak ya. Yang benar 13. Ada 2 orang yang keliru ya, seperti itu. 3 iya ada 5 ya, ada 5 yang keliru. Enggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Kita baca lagi. Ini tentang Kesultanan Mataram. Bapak minta coba dibaca, kelihatan ya di sini? Kelihatan? Oke, silakan dibaca tentang Kesultanan Mataram. Besar ya. Pendiri dari Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar penambahan Senopati INW Alaga Sayyidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolong yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolong kemudian digantikan oleh putranya Mas Rasa yang memerintah tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Lanjut, puncak kejayaan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Kesultanan Mataram sampai puncak kejayaan dalam bidang politik. Karang berhasil memperluas kekuasaan ke berbagai daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Oke, lanjut teman sebelahnya, silakan nak. Ya, tentang kehidupan ekonomi dan kehidupan budaya dari Kesultanan Mataram. Coba nak konsentrasi. Oke, silakan. Kehidupan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Ya, Hasil utamanya adalah beras. Selain itu, Mataram juga menghasilkan kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Kehidupan budaya. Dalam bidang kebudayaan, seni
silakan dibaca tentang peruntuhan dari Kesultanan Mataram. yang dia buat sebelumnya kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh gubernurnya Satu. 1647 sampai 1677. Perbesar nak ya suaranya volumenya besar. Pemerintahannya Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai tanah Jawa yang tersebut. Belanda berhasil memecah belah Mataram pada tahun 1795 Masehi. Dilakukan perjanjian Dialog yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah kerajaan yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kesultanan Surakarta. Oke, baik. Itu sudah kita baca ya, materi berkaitan dengan Kesultanan Mataram. Seperti tadi ya, saya harapkan semuanya bisa memahami apa-apa yang terdapat dari yang telah kita baca ya. Sekarang kita coba jawab pertanyaan dalam hitungan 3, 2, 1. Oke. Ini tampilan pertanyaannya ya. Saya lihat nih. Baru 11 yang jawab, 12 yang jawab. Ayo. Jawab lagi, ayo. Saya lihat belum jawab. Yuk, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya. Kita lihat siapa yang benar ya. Oke, ini ya yang benar ya. Nahwa, Erika dan yang lain ya. Di sini yang benarnya 15 ya. Yang kurang tepatnya sekarang 3. Berkurang ya. Lanjut, kita lanjutkan. Udah bagus ya. Oke, sekarang tentang Kesultanan Ternate dan Tidore. Bapak minta sebelah sini dibaca. Siapa yang suaranya besar? Silakan dibaca nak. Ya. Pendiri dan letak dari Ternate Tidore. Kelihatan? Tidak? Kelihatan nggak? Ya, boleh ada HP di HP. Oke. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan pada abad ke-15 Masehi. Para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jelolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Badak, itu Haluku, Makian, dan Halmahera. Oke, stop. Perkembangan dilanjutkan oleh silakan. Perkembangan Maluku terkenal sebagai daerah penghasil pertipalan dan cengkeh dan menjadi pusat perdagangan antara kesultanan yang ada. Ternate yang paling maju. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ternyata menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Akibatnya muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli Lima yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Uli Lima terdiri atas 5 daerah, yaitu Ternate, Obi, Bacan, Salam, dan Ambon. Uli Siwa terdiri atas 9 daerah, yaitu Tidore, Jailolo, Bacan ya. Bacan, Seram, dan Ambon. Ya, lanjut.
Punisiwa terdiri atas 9 daerah, yaitu Tidore, Jalala, Makian, Seusiu, ya. dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Oke, lanjut kehidupan politik. Ini siapa nih? Sabrina, silakan. Kehidupan politik. Pada 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku Raya bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa tersebut makin memancing keadaan hingga terjadi perseteruan empat pihak, yaitu Ternate, Portugis, dan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa berdasarkan isi perjanjian Spanyol hasil peninggalan Maluku. Harus meninggalkan Maluku. Oke, perkembangan lanjut. Sabrina. Perkembangan setelah Spanyol pergi, Portugis berusaha menguasai Maluku. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari rakyat Maluku. Sultan Khairun dari Ternate berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Perjuangan dilanjutkan Sultan Bahadur pada tahun 1575 Masehi. Benteng Portugis di Ternate dikebut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Oke, lanjut tentang perlawanan. Silakan, Nak. Boleh lihat di papan tulis, boleh lihat di HP, boleh. Silakan. Perlawanan. Perlawanan itu kesulitan Ternate Tidore. Ya, ya. bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama. Pada tahun 605 VOC. Belanda menduduki Akbar dan berusaha menguasai Maluku. Ya. Belanda mendapat perlawanan sedikit dari rakyat Maluku. Di antaranya adalah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Buku dari Tidore. Oke, ya. Sekarang selesai ini ringkasannya. Bisa dilihat di slide ini ya. Dalam hitungan ketiga silakan jawab 1, 2, 3. Pertanyaannya. Jawab, Nak. Tinggal 5 detik. Jawab. Waktunya habis. Time up. Oke, kalian ya. Ya. Oh, mungkin waktunya terlalu cepat ya? Iya. Oke, itu masukan nanti kita buat waktunya lebih lama. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, baik. Sekarang tentang Kesultanan Banjar. Ya, Bapak minta sekarang ke mana? Yang di belakang, silakan. Ya, baca, sama ya. Berdiri dan letak Kesultanan Banjar pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Negara Dika, Nagara Dhaka, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Dhaka menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra bertindak. Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Dhaka. Ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Lanjut. Perkembangan Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, Kerajaan Banjar menang melawan Nagara Dhaka. Sesuai
Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryadulah atau Sultan Suryansyah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Oke, teman sebelahnya lanjut. Puncak kejayaan dan kehidupan ekonomi dan agama. Puncak kejayaan Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat hingga mampu membendung berbagai pergerakan dari Tibet, Dayat atau Madura dan Mataram. Lanjut. Kehidupan ekonomi dan agama. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Selain itu, Kesultanan Banjar juga memperoleh penghasilan dari cukai perdagangan karena letaknya yang strategis untuk jalur perdagangan. Dalam bidang keagamaan, lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Martapura tahun 1710 Masehi. Atas biaya Kesultanan Banjar, beliau berada di Mekah menunggu dikembalinya dari Mekah. Beliau mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal Sabil Al-Mutadin. Oke, terima kasih ya, sudah ya. Oke, terakhir tentang peruntuhan dari Sultan Banjar. Bapak minta baca oleh Nahwa, silakan. Peruntuhan Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Fatih Bila tahun 1857 Masehi. Kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam penggantian Sultan-Sultan Banjar. Oke, selesai ya. Disimak ya. Seperti biasa ini terakhir kita jawab ya soal berkaitan dengan Kesultanan Banjar. 1, 2, 3, silakan. Jadi jawab ya. Mengapa Kesultanan Banjar runtuh? Ya. Ayo dijawab. Yang lain masih ada waktu. Ayo dijawab. 3, 2, 1, time up. Kita lihat hasilnya. Lihat ke depan. Siapa yang benar ya? Oke, masih ya. Ini, nah, yang benar itu tidak ada ternyata ya. Ya, di sini banyak menjawab Kesultanan Banjar itu mengalami kemunduran setelah masa apa ini ya? Ya, itu kurang tepat ya. Gak apa-apa, nanti diperhatikan lagi anak-anak ya. Dari yang telah kita baca, yang kita amati, itu kalian kurang jeli berarti ya. Nah, sekarang anak-anak materinya sudah kita baca. Ya, Bapak harapkan tadi informasi-informasi yang ada di dalam materi itu anak-anak simpan, anak-anak ingat ya. Sekarang kita lanjut kegiatan kita karena materinya sudah Bapak berikan. Bapak beri kesempatan, kalau ada pertanyaan boleh tunjuk tangan. Oke, apa nak? Apa itu negara agraris? Oke, tadi ada yang tentang agraris ya. Oke, baik. Negara agraris ya. Nah, saya jelaskan. Di sini Bapak lihat ya. Oke, jadi untuk
pertanyaan dari siapa namanya nak? Oke, baik. Untuk negara agraris itu anak-anak, itu intinya negara yang fokus utamanya itu pada bidang pertanian. Jadi dia memanfaatkan pertanian untuk perkembangan ekonominya. Ya, jadi seperti kalau tadi Kesultanan Banjar dan Mataram, Gorontalo, Ternate Tidore itu tadi ada perdagangan ya. Nah, tetapi juga ada kesultanan yang berfokus pada pertanian. Makanya di situ disebut dengan negara kesultanan yang berfokus pada aspek agraris di situ ya. Artinya di situ pertanian ya, agraris itu ya. Jadi sumber daya pertanian ya. Sumber daya alam seperti itu ya. Oke, baik itu. Ada lagi pertanyaan? Apa nak? Oke, POC Belanda. Boleh Bapak terangkan POC Belanda itu ya, negara kita itu kemarin ya, tahu kan sejarah kita pernah dijajah oleh Belanda. Ini kesultanan ya, pada zaman kita sebelum merdeka jauh di belakang itu kesultanan ini memang sudah diusik oleh POC Belanda. POC itu kongsi dagang nak, dagang. Artinya orang-orang Belanda ya bekerja sama mendirikan suatu badan untuk berdagang di Indonesia. Ya, itu nanti POC Belanda ya. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kegiatan kita lanjutkan. Sekarang anak-anak, Bapak minta kita membentuk kelompok kecil saja seperti pertemuan kemarin. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Paham ya? Oke, jadi misalnya ini sama ini ya, satu kelompok. Ini berdua satu kelompok, ini berdua. Nah, ini karena ganjil boleh bertiga ya, satu kelompok. Ini seperti kemarin, ini 2 satu kelompok itu satu kelompok. Yang ini sudah oke ya. 2, oke, nggak ada yang ganjil, boleh. Jadi sudah tahu anggota kelompoknya? Sudah. Maaf. Jadi sekarang kelompok sudah kita bagi ya. Seperti kemarin Bapak siapkan dulu kartu soal ya, dan Bapak tampilkan kartu jawaban. Boleh diamati ya. Cara mainnya masih ingat kemarin? Masih. Jadi anak-anak nanti Bapak bagikan kartu soal ini, anak-anak cocokkan dengan kartu jawaban di depan. Bisa? Bisa. Oke. Sebentar ya, Bapak cek dulu. Ini saya bagikan semua dulu ya. Ini saya acak. Saya acak ya. Ini satu kelompok. Boleh nak? Minta tolong ya. Oke, ini satu kelompok. Ini maaf ya. Oke. Ini satu kelompok ya. Boleh minta tolong nak? Oke. Di oper ya. Di sini ya. Oke. Ini ya. Ini oke. Oke, sudah dapat kartu soalnya nak? Sudah. Oke, silakan diamati ya. Mari Bapak menampilkan kotak jawaban yang di depan. Ini kelihatan nggak nih kalau seperti ini? Jelas ya? Oke, ini kunci jawabannya. Nanti anak-anak cocokkan, silakan.
sudah yakin sekali baru nanti ya saya persilakan ya. Pastikan lagi biar tidak keliru. Oke, bagi yang selesai dengan tertib, jalan saja, nggak usah berlari. Boleh mengumpulkan ke depan seperti kemarin ya, tempel. Yang belum, kerjakan saja. Gantian ya. Gantian, nanti giliran. Oke, ya. Saya tunggu ya. Kalau masih belum selesai, saya tunggu. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Silakan lihat dan cocokkan. Oke, masih ada? Habis? Saya kasih 1 menit. Kalau ada yang berubah pikiran, saya kasih kesempatan 1 menit lagi. Masih ada waktunya. Kalau ada yang mau berubah jawaban, hati-hati ya, tapi jangan sobek. Hati-hati, pelan-pelan. Kalau sudah merasa yakin, nggak usah diubah ya. Coba saya undi. Udah semua? Ada lagi yang mau mengubah? Oke, kalau tidak berarti kita anggap ini sudah jawaban final dari kalian ya. Berarti tidak usah ubah lagi. Sekarang anak-anak ya, kita bahas bersama ya. Nanti Bapak persilakan ya. Pertama dari kita bahas dari sini dulu ya. Ini siapa yang jawab di sini tadi ya? Ini. Ini ya. Oke, 1 orang ke sini baca terus jawab, silakan. 1 orang. Di sini. Ya, silakan. Coba konsentrasi. Mulai. Bisa diperhatikan depan ya? Bisa. Dibaca dulu terus ya. Jawabannya apa? Boleh ditarik nggak apa-apa? Pelan-pelan ya. Oke, jawabannya kehidupan ekonomi Kesultanan Banjar. Oke, kira-kira kedengaran nggak yang dibaca? Kedengaran. Bapak tanya, kira-kira jawaban kelompok Niang ya, itu benar atau salah? Benar. Benar karena sudah sesuai dengan apa yang telah kita baca tadi. Benar ya? Kita nilai berarti di sini benar. Kita kasih aplaus nak.
eh, ini ya, siapa nih kelompok ini? Boleh satu orang baca terus nanti kita diskusikan benar atau belum ya. Silakan. Didengarkan anak-anak ya yang lain. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam yang mengena di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berawal dari dua kerajaan yang bergabung. Oke, jawabannya. Kesultanan Goa Galuh Makassar atau Makassar. Oke, kira-kira kedengaran apa yang dibacakan? Benar atau salah? Coba tunjuk tangan yang jawab salah. Kenapa salah kira-kira? Oke, saya mau dengar nih. Ini dulu, kenapa salah? Nggak boleh, kita nggak boleh menilai tetapi tidak punya alasan. Coba siapa yang punya alasan? Kenapa itu salah? Kenapa salah menurut kamu? Nak? Oke, belum, itu bukan alasan. Yang benar itu yang mana harusnya kalau ini dibilang salah? Sebelum saya kasih penilaian dari saya. Nah, kesultanan ini merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berasal atau berawal dari dua kerajaan yang bergabung. Ya, ini saya nilai. Ini salah atau benar kalau jawabannya Kesultanan Goa Galuh? Saya ulangi, benar atau salah? Benar. Oke, jawaban kelompok ini memang sudah tepat ya. Ini memang deskripsi dari Kesultanan Goa Galuh. Kalau benar kita kasih apres ya. Benar. Ini Bapak langsung saja untuk mempersingkat waktu, Bapak cek ada nggak yang salah ya. Bapak cek, kalau ada yang keliru nanti kita lihat. Ini siapa nih? Ini ya. Oke, saya lihat. Ini kan jawabannya ya. Oke. Ini nomor 4. Ini sudah juga benar. Boleh kasih aplaus. Nomor 5. Ini juga benar. Nah, ini kamu salah satu nih. Bisa salah dua-duanya, bisa salah satu. Ini siapa yang jawab? Kelompok mana? Mana satu lagi? Oke. Oke, nanti kita lihat. Ini tentang kehidupan ekonomi Kesultanan Makassar. Ya, ini soal nomor 6. Itu yang jawaban yang benar itu yang di bawah. Siapa yang jawab bawah? Kertas soal bawah ini siapa? Berarti kelompok itu yang benar. Kelompok itu clear ya. Nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Ini kita lihat dulu nomor 7 ya. Oke, ini benar. Ini mati ya? Sebentar, kita lihat lagi. Ini kalau jawabannya ini A, ini keliru nak ya. Ini belum tepat. 8. Ini 9. Ini benar. Ini juga benar. Terus terakhir ini ya. Ini kita lihat anak-anak nomor ini siapa yang jawab ya? Siapa yang jawab? Gitu ya. Nomor 11 itu kita lihat 11. Ya, ini benar juga nak. Kasih aplaus. Yang ini nomor 12 juga benar. Ini nomor 14 juga ini benar nak. Terakhir nomor 15. Nah, ini dari 15 siapa yang jawab? Nah, ini belum tepat anak ya. Masih keliru ya. Jadi kita sudah mendapatkan dari koreksinya tadi, sudah kita bahas tadi beberapa. Ini Bapak koreksi secara keseluruhan.
Jadi yang sudah tepat itu sudah banyak ya, tetapi masih ada kelompok yang belum tepat. Kalau Bapak hitung yang belum tepat ini ada satu kelompok, 2, 3. Ya, ada 3 kelompok yang belum tepat. Mungkin masih terburu-buru atau memang kurang jeli. Ya, kurang teli. Makanya kemarin saya bilang harus jeli dan harus teli. Oke, ya. Sekarang ya sudah kita mainkan barusan mencocokkan kartu soal dan kartu jawaban sudah kita dapatkan ya. Sekarang anak-anak kegiatan kita ya, Bapak ingin anak-anak semua minimal memahami ya materi yang kita baca tadi, yang kita bahas bersama tadi. Pertama, anak-anak ingat dari kesultanan yang kita bahas, siapa pendirinya, siapa sultannya ya, terus di mana letaknya ya, terus apalagi perkembangannya bagaimana dari sini kehidupan ekonomi dan kehidupan budaya dan agama. Terus terakhir yang perlu anak-anak ingat, amati bagaimana proses atau bagaimana penyebab keruntuhan dari masing-masing kesultanan yang kita bahas. Ya, coba anak-anak untuk penguatan kalian ya, Bapak beri waktu 5 menit baca lagi ya sebelum kita lanjut untuk kegiatan evaluasi ya. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa. Oke, silakan baca materinya yang kira-kira belum anak-anak pahami itu yang anak-anak baca ya. Silakan. Minta tolong satu orang ini dilepas ya, yang kita tempel tadi dilepas 2 orang ya, tolong dilepas ya. Oke, Bapak siapkan dulu ya, sembari anak-anak baca, Bapak siapkan dulu untuk evaluasinya.
nanti yang ketinggalan HP-nya tadi Bapak minta nanti kalau temannya selesai boleh pinjam nak ya, paham? Nah temannya Bapak minta dikasih pinjam juga, jangan tidak ya. Jadi semuanya menjawab ya. Linknya nanti saya perbarui ya. Link yang saya kirim tadi ternyata keliru ya. Nanti saya perbarui linknya. Jangan dilihat dulu. Oke, silakan dibaca nak. Lagi masih ada sedikit waktu, silakan untuk persiapan evaluasinya. Baca ringkasannya nak ya. Saya buat sudah slide-nya, satu slide yang berisi dari ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, di situ kalau saya sarankan baca ringkasan di situ. Jadi nanti anak-anak bisa mendapatkan semua informasi yang perlu anak-anak ketahui ya untuk evaluasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi ya. Yang terkendala paket data, Bapak minta temannya mungkin bisa dikasih hotspot ya kalau memungkinkan ya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Ya, dibantu temannya. Kita saling bantu dalam kebaikan ya. Oke anak-anak, Bapak kirim linknya, silakan dicek di grup kelas kita. Sebentar saya copy. Nah ini yang terbaru ya, yang paling bawah anak-anak pencet. Nanti terhubung langsung ya, gabung ke kuisis kita sekarang. Bapak tunggu, silakan gabung. Oke, baru satu orang yang gabung. Oke, lanjut. Kita tunggu. Ayo. Ada lagi? Lanjut. Baru 9 orang ya. Ayo, baru 11 orang. Masih ditunggu. Baru 14 orang. Ayo, masih ada yang ditunggu? Lanjut. Oke, Erika sudah ada. Ada lagi yang belum masuk? Oke, kami tunggu. Jawabnya sungguh-sungguh nak. Bapak harapkan benar semua. Ya. Ya, sendiri-sendiri karena evaluasi. Coba ya, buku-bukunya itu ditutup nak ya. Dirapikan ya apa? Dirapikan. Oke, mana ada yang mau ditunggu lagi? Sudah masuk semua? Sudah. Sudah sini sudah? Sudah nak? Oke, kita hitung evaluasinya
dimulai dari 3, 2, 1. Mulai, go. Santai saja nak ya, baca. Yang sudah mantap-mantap kita tunggu, yang belum selesai. Ini sementara ya hasilnya ya.
hasil sementara Nana ya. Ini hasil sementara karena masih ada yang belum selesai. Ini belum selesai nih. Kita tunggu. Jangan ulang cukup sekali saja. Ya, sekali. Oke, saya lihat dulu ya. Nah, buah, belum selesai atau sudah? Sudah ya? Sudah ya, masih belum ya. Kita tunggu. Nazaratul Jannah sudah? Lihat nama kalian masing-masing. Kalau nama kalian belum ada, berarti kalian belum selesai belum ada mengerjakan itu ya. Cari nama kita sendiri. Yang ada bintang-bintangnya itu berarti sudah mengerjakan sekali ya. Ini saya hapus saja. Ya, mungkin gangguan ya. Jangan tadi ya. Sekali gangguan ya. Ini Ana Zakira sudah ya. Siapa lagi yang belum? Sudah? Oke, saya tunggu. Nggak apa-apa. Anis satu nikmat ya. Nukmah ya. Nggak apa-apa. Ya, kerjain. Alifah tadi sudah ya? Oh ini ya. Ini ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Kita tunggu Anis Satun ya. Ini Nabwa ini belum selesai harusnya di Nabwa. Coba sekali lagi Nabwa, masuk lagi. Ini siapa lagi nih? Azaratul Jannah juga masuk lagi. Coba sekali lagi. Ya, selesai. Ya sudah.
Udah semua? Sudah. Oke, kita lihat hasilnya. Ini hasilnya nak ya. Ada juara 1, 2, 3. Septi, Cynthia, Anissa, Nikma. Kasih atas nak. Tadi Bapak bilang ini ya, ini siapa ini? Kita kasih ke juara 1. Siapa Septi? Mana Septi? Oke, kita kasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup ya. Sebelum kita lanjut, coba konsentrasi. Kalau ada pertanyaan anak-anak boleh ditanyakan, baik yang belum kalian pahami atau kalian masih ragu-ragu. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baik anak-anak, kita sekarang membuat kesimpulan ya. Apa yang anak-anak ingat atau apa yang anak-anak ketahui dari yang kita pelajari hari ini? Apa yang telah kita baca tadi? Walaupun banyak, sedikit tidak apa-apa. Siapa yang berani? Bisa dari Kesultanan Goa Talo, bisa dari Kesultanan Banjar, bisa dari Kesultanan Mataram, atau Ternate Tidore. Baik dari letaknya, pendirinya, peruntuhannya, kehidupan ekonominya. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Menyimpulkan? Halo? Siapa yang bisa? Ayo. Gak apa-apa salah, gak apa-apa. Banyak boleh, sedikit boleh. Ayo, siapa yang bisa? Dosanya udah gak ada, gak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa? Tapi gak usah lihat HP, langsung ngomong gitu. Kesimpulan yang saya dapatkan, Pak, yang saya dapatkan hari ini adalah seperti ini. Gitu. Oh, kesultanan ini letaknya di sini, pendirinya seperti ini, kehidupan ekonominya begini, gitu ya. Yuk, siapa yang berani? Silakan Mu'alifah memberikan kesimpulan. Saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini. Saya akan menyimpulkan tentang Kesultanan Mataram. Ya. Kesultanan Mataram terletak di Sulawesi Selatan. Kondisi perekonomiannya tergantung pada perdagangan. Oke, itu dari Mu'alifah ya. Boleh ada lagi? Ada nggak? Ada tidak? Kesimpulan itu bisa anak-anak dapatkan dari ringkasan slide yang saya buat, nah, ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Mu'alifah itu tentang ringkasan dari Kesultanan Makassar ya. Ini kalau Mataram di sini, mulai dari pendirinya, ini agak ini ya susah dibaca ya. Nah kalau intinya seperti kemarin kalau Bapak nak ya, kesimpulannya itu bahwa masing-masing kesultanan yang berdiri tentu ya mempunyai puncak kejayaan ya berbeda beda, kehidupan ekonominya juga beda-beda tergantung letak posisi kesultanan masing-masing. Ada kehidupan ekonominya itu mengandalkan perdagangan, ada juga mengandalkan sektor pertanian, jadi beda-beda. Dan keruntuhan dari kesultanan yang kita bahas itu juga bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya, bisa dari adanya campur tangan VOC Belanda ya,
Ada juga bisa disebabkan keruntuhannya itu karena perebutan kekuasaan yang terjadi di keluarga raja itu sendiri. Jadi berebut tahta, berebut ingin jadi raja. Ya, paham? Oke. Kita sekarang melakukan refleksi untuk pertemuan kita hari ini. Seperti biasa, silakan dicek di WA-nya, Bapak kirim dulu ya. Link refleksi untuk hari ini. Coba anak-anak ya, Bapak kirim. Silakan diisi sebentar untuk link refleksinya. Silakan diklik nak. Diisi sejujur dan sesuai dengan keadaan anak-anak sekalian. Sudah? Oke, yang belum lanjut. Gimana? Sudah? Sudah semua? Oke, baik. Kalau sudah, anak-anak kita sebelum ditutup ya, coba diperhatikan ke depan. Halo, halo. Hai, halo. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, seperti minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya, nanti anak-anak Bapak minta sekali lagi ya, kerjakan LKPD yang Bapak sudah siapkan di halaman terakhir. Ada? Anak-anak tinggal klik yang ini ya. Ini untuk tugas di rumah sebagai pemantapan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Bisa? Mengerti? Oke. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang materi peninggalan yang ada dari kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jadi anak-anak minta Bapak semuanya dibaca ya materi yang telah saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, kita tutup kegiatan hari ini dengan kita berdoa bersama. Tadi siapa yang mimpin? Oke, silakan nak kita pimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa penutup. Berdoa mulai. Allahumma sabrana kabalananahu Wadudu ilaina inda hajatina ilaihi Wala tunsinahu ya rabbal alamin Wala tunsinahu ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Itu sudah kita tutup kegiatan kita pada hari ini ya. Terakhir, mari kita bersama-sama ya mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam